Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftah Firdausuti. Saya akan memperkenalkan pada sebuah studi kasus mengenai usaha kecil dan menengah yaitu Bengkelas milik Pak Mahmudi. Saya akan melakukan analisis mendalam mengenai penerapan dasar-dasar analisis bisnis dalam konteks nyata dari Bengkelas ini. Profil bisnis, identitas usaha, nama usaha Bengkelas dan Aluminium Sintra Art. Pemiliknya bernama Bapak Mahmudi, berumur 45 tahun, pengalaman las 16 tahun, berdiri pada tahun 2010, lokasi di Cikarang Utara, Jawa Barat. Karyawannya 5 orang, 2 tukang las, 2 helper, dan 1 admin. Jam operasionalnya pada hari Senin sampai Minggu jam 8 sampai 5 sore. Produk dan jasa utama yaitu pembuatan pagar besi dan teralis, konstruksi kanopi dan karpet berjaringan, las listrik dan las argon bisa custom, reparasi peralatan logam industri. Konsumen dan cara bisnis dijalankan, yaitu warga perumahan dan rumah tangga sebanyak 65%, kontraktor dan developer properti 25%, UKM dan industri kecil lokal 10%, dan sistem pesanan langsung melalui reseller mulut ke mulut. Unsur dari bisnis dari Bengkelas dan Aluminium Sinter Art ini dengan fokus pada tujuan dan proses produksi. Tujuan bisnisnya untuk jangka pendek, usaha ini menargetkan omset bulanan antara 40 hingga 60 juta rupiah dari 15 sampai 20 proyek dengan margin keuntungan bersih sebesar 25 hingga 35%. Bergerak ke jangka menengah, rencana pengembangan meliputi penambahan 1 hingga 2 mesin las argon otomatis dan memperluas workshop guna meningkatkan kapasitas produksi hingga 2 kali lipat. Tujuan jangka panjangnya adalah mendaftarkan badan usaha resmi dan membidik kontrak proyek dari pemerintah dan developer skala menengah. Pada aspek sosial, usaha ini juga berkomitmen membuka lapangan kerja bagi pemuda lokal melalui program magang las bersertifikat yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar. Sekarang mari kita lihat fungsi produksi. Bahan baku utama seperti besi hollow dan baja ringan diperoleh dari distributor lokal. Proses pengerjaannya sangat sistematis dimulai dengan pengukuran, pemotongan, pengelasan, penghalusan, finishing hingga pemasangan. Kapasitas produksi saat ini bisa menangani 3 hingga 5 proyek secara paralel setiap minggu tergantung pada kompleksitasnya. Proyek besar seperti kanopi bisa memakan waktu 3 hingga 7 hari kerja. Quality control yang ketat juga diterapkan dengan cek ketebalan las, uji kekokohan, dan inspeksi cat untuk memastikan semua produk memenuhi standar sebelum diserahkan kepada konsumen. Dengan strategi dan proses ini, Bengkelas dan Aluminium Center Art memposisikan diri sebagai pemain kuat dalam industri ini. Sekarang mari kita lihat bahas strategi pemasaran dan keuangan yang menjadi tulang punggung bisnis Bengkelas Sintra Art. Mulai dari fungsi pemasaran, metode pemasaran dari mulut ke mulut adalah yang paling efektif bagi kita. Ini menyumbang 70% dari pelanggan baru, menunjukkan betapa pentingnya reputasi dan kepercayaan komunitas dalam hal ini. Pelanggan yang pos menjadi duta kita yang paling berharga. Kemudian ada pengguna WhatsApp bisnis yang memungkinkan kita untuk menjangkau pelanggan secara cepat dan efisien dengan mengirim foto hasil kerja dan memberikan estimasi harga dan respon kurang dari 1 jam hingga menciptakan kesan profesional dengan responsif. Selain itu, pemasangan spanduk dan banner juga memainkan peran penting dalam menarik perhatian lokal. Dan album foto cetak juga sangat penting untuk menarik klien baru. Beralih ke fungsi keuangan dasar. Modal awal kita berawal dari kombinasi tabungan dan pinjaman keluarga sebesar 25 juta. Saat ini, omset bulannya sekitar antara 35 hingga 55 juta dengan margin bersih 25 hingga 33% setelah memperhitungkan semua biaya. Penting untuk diingatkan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual tanpa sistem digital yang bisa menjadi area untuk peningkatan di masa depan. Pengalaman dan reputasi adalah dua pilar utama yang membedakan Pak Mudi dalam industri ini. Dengan 16 tahun keahlian las, reputasinya di Cikarang Utara sudah mapan sebagai tukang las yang dapat diandalkan, sebuah keunggulan yang sulit ditandingi oleh pendatang baru. Satu lagi keunggulan kompetitif adalah jaringan relasi yang kuat dengan lebih dari 8 kontraktor lokal. Ini memberikan stabilitas pendapatan dari bisnis ke bisnis yang lebih andal daripada hanya bergantung pada konsumen rumah tangga. Selain itu, layanan kostum dan konsultasi desain yang fleksibel memungkinkan Pak Mahmudi untuk memenuhi permintaan desain, pagar, dan kanopi non-standar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh produsen massal.
Harga yang kompetitif dan fleksibilitas pembayaran, termasuk opsi DP 30% dan pelunasan setelah proyek selesai, sangat disukai oleh segmen rumah tangga, ditambah dengan garansi pengerjaan dan after sales yang dapat diandalkan. Membangun loyalitas pelanggan yang kuat, jangkauan layanan pengiriman dan pemasangan yang mencakup seluruh Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan komitmen Pas Mahmudi untuk menyediakan solusi lengkap yang memudahkan konsumen. Menghadapi era digital, pemanfaatan teknologi dan platform digital. Pertama, WhatsApp Business telah menjadi saluran utama untuk menerima pesanan dengan 80% penggunaan aktif. Platform ini memudahkan komunikasi langsung dengan klien dan kontraktor. Penggunaan fitur katalog produk yang baru dimulai dapat membantu menampilkan harga jasa secara transparan. Di sisi lain, meskipun Facebook telah digunakan sejak 2014 dengan 540 pengikut, kontennya masih belum konsisten. Ini adalah area yang bisa ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak audiens dengan posting yang lebih teratur dan menarik. Dan yang sangat penting, penggunaan profil Google oleh Pak Mahmudi yang aktif 95% memberikan visibilitas tinggi kepada pelanggan potensial dengan informasi lengkap mulai dari jam operasional hingga ulasan pelanggan. Ini meningkatkan kepercayaan dan profesionalisme bengkel. Transaksi cashless dengan kris seperti GoPay dan OVO Transfer Bank yang sudah mencapai 55% tidak hanya mempermudah pencatatan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan klien. Analisis SWOT. Mulai dari strength, Pamudi memiliki keahlian teknik nilai selama 16 tahun yang tidak diragukan lagi. Reputasi kuat dari komunitas lokal dan jaringan kontraktor yang aktif menjadi nilai tambah yang signifikan. Ditambah lagi, bengkel yang menawarkan layanan custom dan fleksibel serta telah mengadopsi metode pembayaran modern seperti kris. Namun ada beberapa weaknesses yang perlu diperhatikan. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan kapasitas produksi terbatas karena sumber daya manusia. Belum adanya badan usaha legal seperti CV atau PT dan konten digital yang tidak konsisten juga menjadi kendala. Ketergantungan pada suatu pemilik usaha utama juga bisa menjadi resiko. Di sisi opportunities terdapat boom properti dan perumahan di Cikarang serta proyek infrastruktur pemerintah yang dapat dimanfaatkan. Ada juga permintaan yang meningkat untuk kanopi dan karpet serta peluang untuk membuat konten Facebook bengkelas menjadi viral. Jangkauan pasar yang bisa merambah seluruh Indonesia juga merupakan peluang besar. Namun threats yang harus diwaspadai termasuk kenaikan harga bahan besi dan baja serta kemunculan bengkelas baru, kesulitan mereka bekerja terampil dan produk substitusi seperti pagar WPC dan aluminium juga menjadi ancaman. Dengan memahami analisis SWOT ini, kita dapat menyusun strategi yang lebih matang untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Saran strategis yang dapat membantu bengkel Pak Mahmudi berkembang lebih pesat. Pertama, penting untuk mendigitalisasi keuangan. Ini berarti mulai menggunakan aplikasi seperti Bukas atau Maju untuk mencatat sebuah pemasukan dan pengeluaran secara digital. Ini akan memudahkan pengelolaan keuangan dan misalkan transaksi bisnis dan pribadi. Kedua, gunakan potensi iklan digital dengan memanfaatkan Facebook ADS. Kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan baru dan meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya, penting untuk segera mengurus legalitas usaha, mendaftarkan CV dan KBLI akan membuka pintu untuk ikut tender proyek pemerintah dan developer. Dengan legalitas yang lengkap, bengkel dapat masuk e-katalog pegadaan barang dan jasa nasional yang tentunya bisa memperluas pasar. Keempat, ekspansi ke platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee bisa menjadi langkah strategis banyak konsumen yang kini mencari jasa secara online. Ini adalah kesempatan besar untuk memanfaatkan pasar yang masih belum jenuh. Terakhir, untuk meningkatkan kapasitas produksi, rekrut dan latih tukang las junior kerjasama dengan SMK setempat bisa menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan tenaga kerja terampil dan berkompetensi tinggi, sambil mengurangi ketergantungan pada satu pemilik utama. Kesimpulannya, pertama, kita telah memahami bahwa bengkel Pak Mahmudi memiliki fondasi bisnis yang sangat kuat. Ini dicapai melalui keahlian teknis yang tinggi dan reputasi terpercaya yang telah dibangun di komunitas lokal. Ditambah lagi pasar properti di Cikarang yang sedang booming menjadi peluang besar untuk pertumbuhan. Poin kedua yang penting adalah peluang besar ada dalam digitalisasi, mulai dari pemasaran melalui Facebook hingga pencatatan keuangan yang lebih efisien. Ini adalah area yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dapat menjadi kunci untuk pertumbuhan. Ketiga, dengan mengadopsi langkah-langkah legalitas, usaha, dan memperluas ke platform digital, bengkel Pak Mahmudi berpotensi untuk tumbuh hingga 2-3 kali lipat dalam 3 tahun ke depan.
Keempat, ini adalah bukti bahwa kombinasi keahlian tangan yang solid dan strategis digital yang tepat dapat menjadi pemenang di era ekonomi kreatif Indonesia. Mari kita ingat pesan ini, dengan las yang tepat meskipun bisa menjadi karya. Begitu pula bisnis yang tepat, usaha kecil pun bisa jadi besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.